Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwazinallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya senantiasa memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita sampai hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita berjumpa, bertatap muka, walaupun hanya melalui media ini. Kita tetap wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke-299, yaitu Al-Hubbu Fillah, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, Al-Hubbu wal Bughdu Fillahi babun azimun min abwabil khairi fil akhirah wa sababun fi syu'uri bihalawatil iman fid dunya. Kata para ulama, di antara di sini saya bacakan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin, syarah Riyadhus Shalihin, bab yang ke-46 di jilid yang pertama, halaman 403. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahul ta'ala, Al-hubbu wal bughdu fillah min babun azim. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala termasuk bab yang agung, yang besar, min abwabil khairi fil akhirah, termasuk pintu-pintu kebaikan di akhirat kelak, dan juga merupakan sababun fi asy'ur bihalawatil iman fid dunya, dan merupakan sebab mendapatkan atau merasakan manisnya iman di dunia. Ya. Karena sebagian manusia menyangka bahwasanya cinta dan benci itu termasuk perkara hati, dan bahwasanya manusia tidak mampu untuk at-tahakkum fihi. Iya, tidak bisa berhukum dengan hati tersebut. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam anal qalb tabi'un lil aqidati wal iman, bahwasanya hati itu tabi, mengikuti tentang akidah dan keimanan. Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman bahwasanya agamanya adalah Islam, agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mencintai siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Oleh karena itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu perkara yang wajib atas setiap muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang masalah ini yang akan membawa kerusakan serta fitnah yang besar, seperti di dalam akhir surat Al-Anfal. Allah berfirman, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu mereka wali antara satu dengan yang lainnya, penolong satu dengan yang lainnya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Kalau kalian melakukan hal yang demikian, yaitu melakukan kecintaan kepada selain yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi dan fitnah yang besar. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu saling mencintai antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Adapun orang yang beriman, seharusnya mereka
cinta karena Allah, benci karena Allah, dan mencintai kaum muslimin, mencintai siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sedangkan orang kafir, mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai karena kekufuran mereka. Ya, tapi kalau misalnya mereka masuk ke dalam agama Islam, ya tentu saja hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu mencintai hartanya, mencintai kedudukannya, mencintai maslahat untuk diri pribadi mereka, sehingga mereka tamak terhadap dunia, dan dunia itu kita tahu bahwasanya akan hilang, akan binasa. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya perkara ini, itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fath ayat 29 sampai akhir surat tersebut. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surat Al-Fath bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, penutup para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah haqqan bila syakkin wala raibin, tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Siapa saja yang meragukan tentang risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga puji sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, bahwasanya mereka adalah orang yang beriman sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, murni ketakwaan mereka, dan mereka juga terhadap orang-orang kafir keras, ya, tegas. Terhadap orang-orang yang beriman mereka saling lemah lembut, saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka. Sesama orang yang beriman tidak abus, tidak bermuka masam, ya. Tetapi terhadap orang-orang kafir mereka tegas. Terhadap orang yang beriman mereka saling menyayangi, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang beriman di dalam surat ini bahwasanya mereka itu bikasratil a'mal. Mereka itu banyak beramal, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, sahabat-sahabat Nabi itu, untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu al-Hawariyun. Dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dan lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ya, dari ayat ini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, orang-orang yang beriman itu, dengan ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa keluasan rizki, berupa keridhaan, berupa pahala yang besar, dan tentu saja berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Dan dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya kasih sayang antara sesama muslim, sama orang-orang yang beriman, itu akan nampak pada jiwa dan raga, nampak pada jiwa dan anggota badan. Orang-orang yang senantiasa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan nampak keikhlasan mereka. Ya, bukan karena sesuatu ada yang ingin dia miliki, bukan berupa kehidupan dunia, tidak, tapi benar-benar akan nampak jelas bahwasanya mereka menginginkan kebaikan kepada saudara mereka, dan juga mereka menginginkan kebaikan juga hal itu ada pada diri mereka dan juga pada saudara-saudara mereka sesama orang-orang yang beriman. Dari ayat ini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya orang yang beriman itu saling tolong menolong,
saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan orang yang beriman itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'do, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, la yazalullahu yagrisu fi hadzal din gorsan yasta'miluhu fi ta'atihi ila yaumil qiyamah. Ya, akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa yagrisu, itu menanam di dalam agama ini dengan tanaman yang akan digunakan dalam ketaatan sampai hari kiamat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tanaman tersebut mustamir, akan terus ada, bisabatin ala ta'atillah, yang akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap pada ketaatan tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la yazalu min ummati ummatan qaimatan bi amrillah, akan senantiasa ada pada umat ini yang mereka tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Tidak akan memudaratkan orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka. Tidak akan memudaratkan sedikit pun juga, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, sampai datang hari kiamat dan mereka atas hal tersebut. Terus bagaimana dengan korelasi hadis yang lain, Ustaz? Nabi pernah mengatakan, la taqumu sa'ah ala syiraril khalqi, tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada manusia-manusia yang buruk di muka bumi. Maka kita katakan, dijawab oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya ini tidak bertentangan, bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman yang tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan terlebih dahulu dengan mengirimkan angin sehingga mencabut nyawa-nyawa mereka. Ya, jadi kaum muslimin, orang beriman itu tidak melihat kejadian kiamat besar terjadi, tidak. Tapi menjelang kiamat besar itu mereka sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tersisa di muka bumi orang-orang yang buruk, orang-orang yang buruk. Nah, pada orang-orang tersebutlah Allah Subhanahu wa taala tegakkan kiamat besar sehingga mereka melihat, sehingga mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan. Ya, mereka manusia-manusia yang buruk yang menyaksikan hari tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun orang yang beriman, mereka sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita tentang keadaan orang-orang yang beriman yang mereka saling mencintai karena Allah, ya, terhadap saudara-saudara mereka yang beriman. Adapun dari hadis Nabi SAW, kita bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang jika perangai tersebut ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufr.
dia benci kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahullahu minhu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari api neraka, dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqzafa finnar, sebagaimana dia juga tidak mau, tidak suka, benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau misalnya ada 3 perangai atau salah satu dari 3 perangai tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa tadi? Iya, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia melebihi kecintaan dia kepada istri, anak-anak, harta, dan seterusnya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia petunjuk, maka jaga petunjuk itu. Jangan sampai sia-siakan, bahkan sampai ditinggalkan, nauzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan as-sabat, diberikan istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil faidah yang pertama, bahwasanya manisnya iman itu dengan melaksanakan ketaatan. Halawatul iman bilistilzari bitta'ah waraghbah fiha, dan memotivasi jiwa untuk melakukan ketaatan. Dan tentu saja melawan hawa nafsu ini berat. Memaksa jiwa untuk melaksanakan ketaatan ini susah, sulit. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, iman. Yang kedua, yang bagi an yuhibbal mar'u ya Allah wa rasulahu aksar min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajmain. Sepatutnya kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Apakah itu kita cinta terhadap anak kita, cinta kepada orang tua kita, atau mungkin kita juga cinta terhadap diri kita sendiri, bahkan pada manusia seluruhnya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Terkadang ada orang cinta terhadap anaknya, cinta terhadap istrinya, cinta terhadap hartanya, sehingga dia malah mengorbankan Allah dan Rasulnya, wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah taufik agar kita diberikan kemampuan untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, ya amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, as-silah bainal mu'minin qa'imah alal hubbi fillah. Hubungan antara sesama orang-orang yang beriman itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman tuh. Iya. Maka kita menyambung hubungan yang baik terhadap orang yang beriman. Jangan sampai sama orang yang beriman malah musuh. Sama orang kafir malah tolong menolong. Ini diragukan. Ini dipertanyakan keimanannya. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, wajib kita mencintai sama kaum muslimin, orang yang beriman, dan membenci kekufuran dan pelaku kekufuran itu sendiri, bahkan orang-orang yang berbuat demikian. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil, karahiyatul kufur. Hendaknya kita benci terhadap kekufuran. Jangan sampai kita terjatuh kepada kekufuran. Makanya kita mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, yang bisa membatalkan keislaman. Karena kita nggak mau terjatuh kepada kekufuran. Kalau ada orang yang tidak mau mempelajari tentang pembatal-pembatal keimanan yang bisa menghancurkan, meleburkan, membinasakan dirinya keluar dari daerah keimanan, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu bisa menghancurkan agamanya sendiri. Hal itu bisa mengeluarkan dia dari daerah keimanan. Oleh karena itu, orang-orang Arab dalam syair mereka mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan karena ingin melakukannya, tapi agar aku berhati-hati agar jangan sampai terjatuh kepada kekufuran dalam keadaan kita tidak tahu itu kekufuran, itu keburukan, itu kejelekan, itu maksiat dan seterusnya. Hendaknya kita berhati-hati.
Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, hadis ini merupakan usul kata para ulama, di antara Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwasanya hazal hadis usulul mahabbatil haqiqah. Hadis ini merupakan usul pondasi dasar kecintaan yang hakiki yang akan menyebabkan takmil halawatul iman, yang akan mewujudkan manisnya iman, ya, dan juga bisa menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita benci terjatuh kembali kepada keburukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah selamatkan kita dari keburukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Kita baca satu ayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari ayat ataupun hadis Nabi SAW yang kita bacakan ini bisa menyadarkan kita semua bahwasanya ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyempurnakan keimanan dan termasuk perkara-perkara yang bisa menyebabkan masuk ke dalam kenikmatan di akhirat kelak dan juga mendapatkan kebahagiaan dan manisnya iman di dunia. Semoga hal ini bisa menjadi tambahan wacana wawasan serta kita bisa berusaha untuk mengamalkannya agar jangan sampai kita malah mencintai orang kafir dan membenci orang yang beriman. Nggak boleh ya. Kita tetap berusaha untuk mencintai kaum muslimin, orang yang beriman, mereka saudara kita. Al-mu'min akhul mu'min, ya, orang yang beriman itu saudara orang yang beriman yang lain. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam berusaha bagaimana supaya memecah kaum muslimin agar supaya mereka mudah untuk menghancurkan kaum muslimin. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan propaganda mereka yang bisa mengakibatkan hancurnya Islam itu sendiri ya. Nasallallahu salamata wal afiyah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan selama ini menjadi pemberat timbangan kita di Yaumul Mizan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.